Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Putri Mustika, NIM 400141801. Hari ini kita akan melakukan uji protein. Tujuan kita kali ini adalah yang pertama, melakukan uji biuret terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya ikatan peptida melalui lab virtual. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau bensin melalui uji santoproteat pada tayangan video. Yang pertama-tama kita akan melakukan uji biuret terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada uji biuret kali ini adalah alatnya yaitu tabung reaksi. Bahannya ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Mari kita praktekkan pada lab virtual kali ini. Oke, ini dia lab virtual yang akan kita gunakan. Kita akan melakukan uji coba sekarang. Kita klik. Ya, ini dia. Yang pertama-tama kita menyiapkan 5 tabung reaksi. Ada 5 tabung reaksi di situ. Kemudian kita isi tabung reaksi yang pertama dengan telur. Tabung reaksi yang kedua diisi dengan susu sapi. Tabung reaksi ketiga kita isi ikan. Tabung reaksi keempat kita isi daging sapi. Tabung reaksi 5 isinya beras tumbuk. Dan volumenya semuanya 1 mili. Kemudian kita menambahkan reagen biuret berupa campuran NaOH dan CuSO4. Kita tambahkan NaOH terlebih dahulu. Satu persatu. Kemudian kita tambahkan CuSO4. Ke tabung 1, 2, 3, dan 4, 5. Selanjutnya kita aduk masing-masing tabung reaksi dan melihat perubahan warna yang terjadi, kemudian dicatat hasil pengamatannya. Kita aduk dulu untuk tabung 1, kemudian kita aduk untuk tabung 2, kita aduk tabung 3, aduk tabung 4, dan aduk tabung 5. Ya, ini dia perubahan warnanya terjadi. Tabung 1 berisi telur, perubahan warna menjadi ungu. Tabung 2 susu sapi juga menjadi ungu. Tabung 3 berisi ikan berubah menjadi ungu juga. Tabung 4 daging sapi berubah menjadi ungu juga. Tabung 5 berisi beras tumbuk berubah warna menjadi ungu juga. Untuk selanjutnya kita akan untuk yang selanjutnya kita lanjutkan. Untuk tabung selanjutnya kita siapkan 5 tabung reaksi, kemudian kita isi kacang tanah,
berikutnya diisi beras giling, berikutnya diisi gandum utuh, kemudian kita isi jagung, tabung 4, tabung 5 kita isi kacang kedelai. Volume dibuat di valve 1 mili semua. Kemudian kita tambahkan reagen biuret, yaitu berupa campuran NaOH dan CuSO4. NaOH kita tambahkan pada masing-masing tabung. Kemudian kita tambahkan CuSO4. Selanjutnya kita mengaduk masing-masing tabung. Dan melihat perubahan warna yang terjadi pada setiap masing-masing tabung. Di situ terlihat kacang tanah berubah menjadi ungu, beras giling juga menjadi ungu, gandum utuh juga menjadi ungu, jagung juga menjadi ungu, kacang kedelai juga menjadi ungu. Oke teman-teman, sampel selanjutnya yaitu sampel biji-bijian, volumenya juga 1 mili. Kemudian kita tambahkan reagen biuret yang berupa campuran NaOH dan CuSO4. Kemudian kita aduk dan melihat perubahan warna yang terjadi dan catat pada data pengamatan. Kita lihat warna biji-bijian berubah menjadi ungu. Artinya pada uji biuret ini, pada bahan makanan yang kita uji berupa telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian mengandung ikatan peptida, sehingga bahan-bahan tersebut mengandung protein. Protein mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, di antaranya yaitu sebagai enzim, sebagai zat pengatur, sebagai pertahanan tubuh, sebagai alat pengangkut, sebagai penunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi, sebagai media perambatan impuls syaraf, dan pengendalian pertumbuhan. Dari 11 sampel yang telah diuji, bahan makanan yang positif mengandung ikatan peptida, yaitu telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Kandungan protein yang paling tinggi ada pada bahan makanan telur dan susu sapi. Perubahan warna menjadi ungu setelah penambahan biuret ini merupakan indikator bahwa terdapat kandungan ikatan peptida. Semakin ungu larutan ketika diuji dengan biuret, maka semakin tinggi kandungan proteinnya. Terjadinya perubahan warna menjadi ungu disebabkan oleh terbentuknya kompleks Cu++ dengan gugus CO dan NH pada gugus rantai peptida protein. Semakin panjang ikatan peptida, banyak asam amino yang berikatan akan memunculkan warna ungu. Semakin pendek ikatan peptida, sedikit asam amino yang berikatan akan memunculkan warna merah muda. Sehingga semakin ungu larutan ketika diuji dengan biuret, maka semakin tinggi kandungan proteinnya. Warna yang paling ungu terdapat pada telur, kemudian susu sapi. Reaksi yang terjadi yaitu larutan protein ditambah NaOH ditambah
CuSO4 akan menghasilkan warna yang lembayung atau keunguan. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu tujuannya untuk menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzen melalui uji xanthoproteat pada tayangan video. Oke, selanjutnya berarti kita akan menonton video, kemudian kita analisis dalam video tersebut mana larutan yang mengandung cincin aromatik. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke teman-teman, mari kita melihat video tayangan uji xanthoproteat pada link YouTube yang sudah diberikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan. Di situ tadi yang langkah pertama kita mengambil larutan tirosin, glisin, beta-alanin, dan alfa-alanin serta fenol sebanyak 0,5, kemudian ditambahkan HNO3 sebesar 0,5 juga pada masing-masing tabung. Lanjut. Kemudian langkah selanjutnya kita memanaskan tabung-tabung tersebut tadi ke dalam penanas air selama 5 menit. Kemudian didinginkan ke dalam air dan ditunggu selama 3 menit. Selanjutnya yaitu menambahkan air alga sebanyak 20 tetes sekitar 10 mol. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Di situ masing-masing larutan diuji dengan uji lakmus. Di situ berubah warna menjadi biru, artinya sudah basah, artinya NaOH-nya sudah cukup. Di situ terlihat yang positif mengandung cincin benzen, ada tirosin dan fenolnya sebagai pembantu. Warnanya berubah menjadi coklat, maka positif mengandung cincin benzen. Sementara beta-alanin, glisin, dan alfa-alanin negatif, tidak mengandung cincin benzen karena penarutan tetap bening. Uji xanthoproteat
proteat dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya gugus benzen atau gugus aromatik pada larutan protein. Bahan uji yang digunakan pada praktikum kali ini ada tirosin, fenol, alfa-alanin, beta-alanin, dan glisin. Bahan uji yang positif mengandung gugus benzen atau gugus aromatik yaitu tirosin dan fenol. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan pada larutan protein, kemudian dicampur, terjadi endapan putih. Dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi nitrasi pada inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jadi, tirosin positif mengandung cincin benzen atau cincin aromatik. Sementara alfa-alanin, beta-alanin, dan glisin dinyatakan negatif terhadap uji xanthoproteat karena warna akhirnya tetap menjadi bening atau tetap seperti larutan awal, jadi dikatakan negatif.